Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Nuraini. Di sini saya akan melakukan percobaan virtual lab dengan judul percobaan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Adapun tujuan dari percobaan ini ada 3. Pertama, peserta didik mampu melakukan percobaan timbulnya GGL induksi. Kedua, peserta didik mampu menyelidiki hubungan antara arus induksi dengan kecepatan gerakan magnet. Dan ketiga, peserta didik mampu menyelidiki hubungan arus induksi dengan jumlah lilitan pada kumparan. Adapun teori yang sedikit mendasari di percobaan ini yaitu percobaan tentang induksi elektromagnetik yang dilakukannya. Misal Faraday menyatakan bahwa prinsip yang dikenal dengan hukum Faraday yang berbunyi jika flux magnet yang memasuki suatu kumparan, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul gaya gerak listrik induksi dan besarnya gaya gerak listrik induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kumparan. Penyimpanan jarum galvanometer ini menandakan bahwa dalam rangkaian mengalir arus listrik yang timbul ini dinamakan arus listrik induksi. Adapun beda potensial yang menyebabkan akannya timbulnya arus induksi yang disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Untuk menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL induksi, flux magnet yang memotong kumparan harus berubah-ubah. Baik, ini adalah tabel hasil pengamatan yang belum ada hasilnya. Adapun percobaan yang akan dilakukan itu untuk mengambil data itu, pertama itu magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan dan magnet ditarik keluar dari kumparan. Ini untuk kutub utara dengan jumlah 500 lilitan dan gerakan cepat dan lambat. Keadaan jarum galvanometer ini ke arah ke kanan atau ke kiri dan berapa jumlah penusukan skalanya. Baik, di sini saya akan melakukan dulu untuk magnet. Untuk pengambilan data, magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan dengan kutub utara dengan jumlah lilitan 5 lilitan dengan gerakan cepat dan lambat. Di sini saya ingin melakukan dulu untuk gerakan lambatnya. 500 lilitan dengan gerakan lambat. Di mana di sini saya pergerakan magnet 25% itu untuk gerakan lambat dan 50% untuk gerakan cepat. Keluarkan dulu. Kan digerakkan ke magnet digerakkan masuk. Jadi model penempatan kutubnya dengan gerakan, kita lihat ke arah mana jarum ke kanan. Baik, dari 50%, 20%. Jadi perhatikan di sini 12 skala. Skala 12 ke kanan. Baik, untuk gerakan cepat.
Di sini saya lihat 30 untuk gerakan cepat. Ke arah kanan. Baik, lanjut untuk kutub selatan, yaitu 500 lilitan dengan gerakan cepat dan lambat. Lakukan dulu untuk yang lambat. Ubah kutubnya, gerakan lambat. Oh, perhatikan dulu ke arah mana jarum galvanometernya. Oh, ke arah kiri. Baik, ke arah kiri yaitu 12. 12 di sini ya. 12 ke arah kiri. Baik, lanjut untuk untuk gerakan cepat. Untuk gerakan cepatnya, ke arah 30. Baik, ke kiri dengan penunjukan skala 30 skala. Baik, untuk kutub utara dengan jumlah lilitan 750 lilitan dengan gerakan cepat dan lambat. Di sini saya akan melakukan untuk gerakan yang lambat. Ubah 750, ubah kutubnya jadi kutub utara. Selanjutnya gerakannya itu gerakan lambat, yaitu 25%. Sebelumnya kita perhatikan dulu ke arah mana jarumnya. Oh, ke arah, sabar ya, harus ke arah kiri. Ya, ke arah kiri ya. Coba diperhatikan baik-baik ya. Ke arah mana ini ya? Ini. Ke arah kanan.
Gerakan lambat ya. 30. 30. 30. Baik, lanjut untuk yang cepat. Di sini karena penunjukan skala sampai 30 dan di sini jarum galvanometernya melewati, tapi karena di sini sekali 30, jadi di sini saya akan menuliskan tabel pengamatan yaitu 30 skala. Skala. Baik, lanjut di kutub selatan dengan 750 lilitan dengan gerakan cepat dan lambat. Sini saya akan mengambil data untuk yang lambat, gerakan yang lambat. Akan mengubah kutubnya dan gerakannya itu perhatikan dulu ke arah mana. Ke arah kiri. Dua puluh lima. Di sini ke arah mana ini ya? Kiri dengan jumlah skala 30. Lanjut untuk yang kecepatan cepat. Tiga puluh. Jadi baik, lanjut di bagian tabel pengamatan magnet ditarik keluar dari kumparan. Langkahnya itu sama dengan tabel pada magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan. Sama cara pengambilan datanya. Oke, kita akan mengambil data untuk kutub utara dengan jumlah lilitan 500 lilitan dengan gerakan lambat dulu. Baik. Utara dengan jumlah lilitan 500. Dari gerakan masuk, itu magnet ditarik keluar dari kumparan. Ya, begini posisinya ya. Kita akan perhatikan ke arah mana jarum jamnya. Ke arah kiri. Oke. Kiri yaitu 12. 12 juga menentukan skalanya untuk gerakan lambat. Kiri 12 skala. Lanjut untuk yang gerakan cepat itu
yaitu 30 skala. 30 skala. Oke, 30 ke arah kiri. Baik, untuk kutub selatan yaitu 500 lilitan dengan gerakan cepat dan lambat. Di sini saya akan melakukan untuk pengambilan data untuk yang gerakan lambat. Stopkan. Ubah kutubnya. Baik, lambat. Gerakan lambatnya. Ini kita perhatikan dulu ke arah mana ini jarum galvanometernya ya. Ke arah kanan. Oke. Ke arah kanan. Itu 20 skala. Baik, 20 skala. Kanan itu 20 skala. Untuk gerakan cepat itu yaitu 30 skala. 30 skala. Lanjut untuk kutub utara yaitu 750 liter dengan gerakan lambat dan cepat. Di sini saya mengambil dulu untuk yang gerakan lambat. Yang lambat. Ini kutub utara dengan kutub utara ya, dengan gerakan ke arah kiri, yaitu 30 skala ke arah kiri. Kiri dengan skala 30 skala. Baik, lanjut di gerakan cepatnya. Gerakan cepat itu itu 30 skala karena di sini skalanya hanya sampai 30, jadi di sini disimpan 30 skala karena lewat 30 skala, tapi karena skalanya di 30 ya di sini akan disimpan 30 skala ke arah kiri. Baik, lanjut untuk kutub selatan yaitu 750 liter dengan gerakan cepat lambat. Ini saya akan melakukan gerakan lambat. Gerakan lambatnya ganti kutub selatan dengan kita perhatikan ke arah mana ini jalan, ke arah kanan. Itu 30 skala.
30 skala. Ke arah kanan yaitu 30 skala. 30 skala. Lanjut untuk gerakan cepat itu sama, yaitu 30 skala. Karena di sini jarum kalorimeter lebih lewati 30, tapi karena di sini skalanya di kalkulator hanya sampai 30, jadi di sini saya akan menuliskan skalanya itu 30 skala. 30 skala ke arah kanan. Baik, untuk analisis datanya di sini tidak ada, karena di alat galvanometer itu cuma menunjukkan saja skalanya. Jadi seperti ini penunjukan skalanya pas setelah dilakukan percobaannya. Seperti gambar ini. Lanjut, adapun kesimpulan dari percobaan ini, yaitu pertama, berdasarkan analisis apa yang dapat kamu simpulkan, yaitu semakin panjang jumlah lilitan, maka semakin besar pula penunjukan skalanya. Untuk jawaban nomor 2 ini, faktor apa saja menyebabkan timbulnya arus pada kumparan? Yaitu pertama, jumlah lilitan. Apabila semakin banyak jumlah lilitannya, maka GGL induksinya akan semakin besar. Untuk faktor kedua itu yaitu kuat medan magnet atau kekuatan magnet, yaitu di mana apabila kuat medan magnetnya semakin besar pada kumparan, maka medan magnetnya akan semakin besar. Untuk yang poin ketiga itu bahan penyusun lilitan. Keempat itu kecepatan gerak magnet dan luas bidang kumparan. Faktor-faktor inilah yang termasuk juga untuk jawaban nomor pertama, yaitu kesimpulan dari analisis percobaan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.